Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul implementasi diskusi kami yang berjudul studi kasus PTMB Indonesia. Di mana kelompok Fitria Indah Wulandari, NIM 359, Arina Stianita, NIM 365, dan saya sendiri, Budi Utomo, NIM 393, Inka Aprilia Sari, NIM 404, dan terakhir Syahrul Yudhatama. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Syahrul Yudhatama. Silahkan. Ya, yang pertama, permasalahan yang dihadapi oleh PT MB Indonesia. PT MB Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri logam yang berlokasi di Tangerang, Banten. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menghasilkan produk pengecoran logam atau steel casting dengan orientasi pasar ekspor. Perusahaan ini menggunakan sistem kerja secara berkelompok untuk menghasilkan produk logam cor. Dalam pengelolaan perusahaan untuk mencapai hasil target produksi, PT MB Indonesia sering menghadapi kendala, yaitu tidak mampu mencapai hasil yang telah ditargetkan, sehingga terjadi lembur atau overtime yang berdampak pada penambahan biaya, keterlambatan pengiriman barang ke pelanggan, dan sebagai akibat selanjutnya, terjadi hubungan yang kurang baik atau kepercayaan pembeli menjadi berkurang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Inka. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Syahrul, timbul beberapa permasalahan, yakni di bagian pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh PT MB Indonesia tentang seringnya terjadi overtime pada produksi dan keterlambatan pengiriman ini dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, barang banyak yang belum dikirim menjadi rusak atau reject, sehingga berakhir terbuang. Dalam hal ini, ada beberapa barang atau mungkin dalam jumlah banyak yang masih tersimpan di dalam gudang yang belum dikirim. Jadi sehingga barang ini akan menjadi rusak dan akhirnya terbuang dan tidak dapat dijual kembali. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan karyawan dalam satu bagian yang tidak hadir sehingga mengganggu kinerja bagian yang lainnya. Seperti contohnya, yakni di bagian produksi. Bagian produksi apabila terjadi ketidakdisiplinan atau banyak karyawan yang kurang maksimal dalam bekerja, hal ini dapat berakibat target tidak sesuai dengan rencana atau banyaknya target yang tidak dapat terselesaikan seperti itu. Jadi dalam hal ini akan terhambat produksi dan juga akan terlambat dalam hal pengiriman. Hal ini akan membuat pelanggan merasa kurang kepercayaannya terhadap PT MB Indonesia seperti yang sudah dijelaskan Mas Syahrul tadi. Selanjutnya yang ketiga, yakni rendahnya kinerja karyawan dan rasa memiliki pada PT MB Indonesia. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni rendahnya kinerja dan rasa memiliki ini akan berdampak pada kurang maksimalnya kinerja karyawan, yakni berdampak pada kedisiplinan seperti tadi dan juga akan berakibat target yang kurang terkejar atau tidak dapat memenuhi target. Selain itu juga karena kurangnya kontrol dari manajer PT MB Indonesia, yakni manajer hanya memperhatikan faktor pencapaian akhir saja tanpa melihat ataupun memperhatikan pencapaian target, sehingga karyawan hanya dianggap sebagai faktor sumber tenaga saja, bukan aset perusahaan atau human capital. Jadi jika dilihat dari segi karyawan, dalam hal ini manajer menjadi faktor terpenting bagaimana kinerja karyawan itu sendiri, yang seharusnya manajer memberikan motivasi agar karyawan lebih dapat bekerja secara maksimal dan rasa memiliki pada perusahaan PT MB Indonesia itu ada. Jadi sehingga PT MB Indonesia harus mengembangkan rencana strategis, evaluasi pencapaian tujuan organisasi, dan pengukuran pengukuran kinerja sumber daya manusia supaya tetap terjaga.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Budi Utomo. Saya kembalikan ke Mas Budi. Oke, kesimpulan sekarang, dengan mengetahui implementasi strategi, maka perusahaan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara cepat. Baik masalah pada kinerja karyawan maupun proses produksi, sehingga proses produktivitas dalam perusahaan tersebut akan tetap berjalan sesuai semestinya. Oke, untuk presentasi kali ini saya akhiri. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih atas kehadirannya. Kami minta maaf jika ada salah kata. Kami minta maaf. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.